Jumpa lagi bersama dengan saya Azmi bin Yakob SPD, calon guru penggerak tahun 9 Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Kedua, memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. Kemudian melakukan penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment, dan juga melakukan diferensiasi konten, produk, dan proses. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dikarenakan pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kolaboratif, dan saling menghargai, serta adanya strategi pembelajaran didasari oleh kebutuhan murid meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten adalah mendiferensiasi materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan, dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret, abstrak, minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai minat siswa, profil belajar siswa sesuai gaya belajar audio, visual, atau kinestetik. Yang kedua, diferensiasi proses adalah suatu usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Produk merupakan tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi, atau diskusi, pertunjukan, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan murid, yaitu dari kesiapan belajar murid, apakah lambat atau cepat, konkret atau abstrak, mandiri atau perlu bantuan, minat murid, profil belajar murid yang meliputi gaya belajar, latar belakang, dan kecerdasan. Kesiapan belajar murid atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru, diibaratkan seperti the equalizer dari yang bersifat mendasar menuju bersifat transformatif, konkret dan abstrak, sederhana ke kompleks, terstruktur ke terbuka atau open-ended, tergantung ke mandiri, dan lambat menjadi cepat. Sedangkan dalam minat belajar maka terdapat cocokan, yaitu mencari cocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Kaitan antar materi dengan modul sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan KHD, pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Berdasarkan pemikiran KHD, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Kaitan dengan nilai dan peran guru penggerak bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Kaitan dengan budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan oleh sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif, yaitu pertama, komunitas belajar. Setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain. Kedua, setiap orang dalam kelas saling menghargai. Ketiga, murid merasa aman menciptakan murid berani dalam mengungkapkan pendapat.
Dan yang keempat, ada harapan bagi pertumbuhan yang ditunjukkan murid. Pertumbuhan setiap murid berbeda-beda, walaupun hanya sedikit, guru tetap mengapresiasinya. Demikianlah pemaparan saya terkait dengan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.